Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafi'i, nomor NIM 53010200172. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin adalah kepemimpinan atau kekhalifahan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Mereka merupakan sahabat terdekat Nabi. Tidak hanya sebatas sahabat, mereka juga merupakan mertua atau menantu dari Rasulullah SAW. Masing-masing khalifah dipilih dengan cara yang berbeda-beda. Di dalam kepemimpinan 4 nama, Khulafaur Rasyidin Islam semakin berjaya meskipun sudah tidak ada lagi Rasulullah SAW. Islam berkembang tidak hanya di Jazirah Arab, tapi menyebar hingga ke Levan, Kaukasus, Afrika Utara, hingga Asia Tengah dan Timur. Berikut ini 4 nama Khulafaur Rasyidin yang termasyhur dan bijaksana. Satu, Abu Bakar As-Siddiq, Khulafaur Rasyidin pertama. Khalifah pertama yang ditunjuk setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ia merupakan sahabat Nabi yang paling mulia. Bahkan ia tergolong manusia yang paling mulia setelah para Nabi dan Rasul. Abu Bakar juga merupakan golongan As-Sabiqunal Awwalun atau 7 orang pertama yang masuk Islam. Beliau juga merupakan bapak mertua dari istri kesayangan Rasulullah, yaitu Aisyah. As-Siddiq adalah gelar yang diberikan oleh Rasulullah kepadanya karena ia selalu berkata benar dan membenarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Masa jabatan beliau cukup singkat, yaitu dari tahun 632 hingga 661 Masehi. Prestasi yang dicapai dalam menjalankan khalifah pertama, Abu Bakar berhasil menghadapi berbagai persoalan politik keagamaan, terutama penentangan dari kaum murtad, kaum riddah. Selanjutnya, ia juga berhasil memberantas nabi palsu dan juga mereka yang enggan membayar zakat. Dan kodifikasi Al-Quran diutuslah Zaid bin Sabit. Abu Bakar juga berhasil memperluas wilayah ke luar Arab sampai ke wilayah perbatasan Syria dan juga berbagai tempat bekas kekuasaan Persia dan Bizantium. Khalifah Abu Bakar meninggal dunia pada hari Senin tanggal 23 Agustus 624 Masehi. Setelah kurang lebih 15 hari terbaring di tempat tidur, dia berusia 63 tahun dan kekhalifahannya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 11 hari. Selanjutnya yaitu Khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi. Ia dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Ia seorang yang berbudi, pakerti luhur, fasih, dan adil serta pemberani. Ia bahkan sangat ditakuti oleh para musuh-musuh Islam. Ia diberi gelar Al-Faruq oleh Rasulullah yang berarti pemisah antara yang hak dan yang batil. Ia termasuk golongan Amirul Mukminin yang pertama kali masuk Islam bersama dengan Abu Bakar. Wataknya yang keras membuatnya mendapat julukan singa padang pasir. Beliau menjadi khalifah kedua menggantikan Abu Bakar. Sebelum meninggal, Abu Bakar memang pernah bertanya kepada para sahabat tentang penunjukan Umar sebagai pengganti beliau. Periode kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab disebut sebagai masa yang cukup makmur, aman, dan damai. Ada dua kebijakan yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab. Pertama, kebijakan internal, yaitu sistem pemerintahan dalam negeri dengan membentuk departemen yang menangani masalah-masalah sosial, politik, dan sebagainya. Kedua, kebijakan eksternal, yaitu dengan usaha memperluas wilayah penyebaran Islam ke luar Jazirah Arab. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar juga mulai menerbitkan pembayaran gaji dan pajak tanah. Mengubah sistem sentralisasi menjadi desentralisasi, membentuk jabatan kepolisian atau Dewan Al-Syurtoh, dan juga membentuk lembaga keuangan yang disebut Baitul Mal. Khalifah Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun lebih 6 bulan 4 hari. Kematiannya sangat tragis. Beliau wafat 3 hari setelah peristiwa penikaman atas dirinya, yakni 1 Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi. Khulafaur Rasyidin yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nama lengkap beliau Utsman bin Affan bin Abdul Ash bin Umayyah dari Puak Quraisy. Ia adalah salah seorang sahabat Nabi yang sangat kaya raya, tetapi berlaku sederhana dan dermawan. Ia mendapat julukan Zunnurain karena mengawini 2 putri Nabi SAW secara berurutan setelah yang satu meninggal. Utsman menjadi khalifah ketiga menggantikan Umar yang wafat setelah sakit akibat ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Sepeninggalannya Umar, ada 2 nama yang diajukan sebagai khalifah, yaitu Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Masing-masing kandidat mempunyai pendukung yang mengusung. Pada akhirnya kesepakatan terbesar jatuh kepada Utsman. Beliau menjabat sebagai khalifah di usianya yang ke-70 tahun. Masa jabatan Utsman sekitar 12 tahun lamanya. Saat menjadi khalifah, yang paling disoroti dari kebijakan Umar ialah pengangkatan anggota keluarga menduduki jabatan penting. Meskipun begitu, ia berhasil membangun kota pusat pemerintahan menjadi lebih baik. Tetapi sejarah mencatat tidak seluruh masa kekuasaannya menjadi saat yang baik dan sukses bagi beliau. Masa tahun terakhir adalah merupakan masa pemerintahan yang buruk. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat kecewa terhadap kepemimpinan Utsman adalah kebijakannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pada masanya tidak ada kegiatan-kegiatan yang penting. Utsman berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus
banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas masjid di Madinah. Prestasi yang terpenting bagi Khalifah Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar, yang pada waktu itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Dia meninggal terbunuh dalam peristiwa ketika sedang membaca Al-Quran. Hal itulah yang memperburuk situasi politik setelah meninggalnya Utsman bin Affan di usia 83 tahun. Ia wafat sebagai syahid pada hari Jumat tanggal 17 Zulhijjah 35 Hijriah atau 655 Masehi. Khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ia adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia telah masuk Islam dalam waktu yang pertama, dan ia diambil menantu oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menikahkannya dengan Fatimah, salah seorang putri Rasulullah. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah keempat, menggantikan Utsman dalam situasi yang sedang panas. Situasi tersebut bahkan mengambil Utsman sebagai korban. Sebenarnya Ali saat itu tidak mau menerima jabatan sebagai khalifah karena situasi yang tidak stabil. Apalagi ada penolakan dari pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Desakan yang kuat dari umat membuat Ali akhirnya menerima jabatan sebagai khalifah. Beliau mulai menjabat di tahun 656 Masehi. Di masa pemerintahannya, Ali harus menghadapi kelompok-kelompok yang meminta pengusutan atas peristiwa berdarah yang membuat Utsman terbunuh. Ali mengalami masa-masa yang sangat sulit karena saat ia menjabat sebagai khalifah, umat Islam mulai terpecah belah. Ali menghadapi kelompok penantang sangat kuat ketika memberlakukan kebijakannya pada pemecatan pejabat-pejabat. Hal ini yang dianggap penyebab munculnya pemberontakan. Beliau juga menghadapi perlawanan dari Zubair bin Awam dan Aisyah karena dianggap tidak menghukum pelaku pembunuhan Utsman bin Affan. Pertentangan keduanya mengakibatkan perang Jamal atau perang unta, karena Aisyah pada saat itu menunggang unta dalam peperangannya. Dan ada lagi pertentangan Ali dengan Muawiyah mengakibatkan perang Siffin. Perang tersebut diakhiri dengan tahkim atau arbitrase di Daumatul Jandal pada tahun 34 Hijriah. Akibat peristiwa itu muncul 3 golongan di kalangan umat Islam, yaitu Khawarij, Murji'ah, dan Syiah. Ketiganya golongan yang sangat kuat dan mewarnai perkembangan pemikiran dalam Islam. Sekian dan terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.